Tapi waktunya sekolah harus sekolah, waktunya kerja harus kerja, waktunya membantu orang tua harus membantu. Itu memang keluarga saya memang saya didik kayak gitu, Mas. Istri pun juga kayak gitu, sama juga. Antara tahun 92 93 waktu itu tamat SMP, saya merantau ke Bali. Di sana 3 tahun jualan tahu. Saya jualan tahu. Pengalaman saya yang sangat pahit di Malaysia. Nah, masalahnya pahit gimana ya, mungkin sampai sekarang itu masih melekat di ingatan. Mungkin di sana itu sangat pahit sekali. Saya di Malaysia, saya selama kerja di Malaysia kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, yang 2 tahun saya itu di dalam penjara lah, ibarat di dalam penjara. Makanya yang saya katakan terlalu pahit, itu kenangan yang paling pahit. Nama saya Om Solikin Damarulan. Nama terkenalnya Damarulan, Om Solikin Damarulan. Keseharian saya sebagai petani peternak sapi, juga sebagai pedagang sapi. Dulunya saya sebagai petani sayur, petani tembakau. Lepas itu berhubung dari masa depan petani, saya kira itu untuk pribadi saya kurang cocok, kurang bagus. Akhirnya saya sebagai petani peternak sapi. Awalnya saya dulu itu gaduh punya temen. Lepas itu sampai berapa tahun saya terus sambil kerja tani, terus saya dapat hasil, saya kumpulin sedikit demi sedikit, saya dapat hasil untuk beli sapi yang kecil. Waktu itu beli sapi yang kecil, saya rawat sama gaduh juga punya temen. Itu awalnya dari situ saya itu terus bisa mengetahui atau bisa memahami karakter sapi yang lebih bagus, yang lebih menghasilkan untuk petani peternak ketimbang petani pertanian. Itu menurut saya, karena saya di petani pertanian itu kayaknya kurang cocok, jadi saya ambil alih profesi. Selepas itu saya sekitar hampir sampai sekarang itu hampir sekitar 20 tahun saya petani peternak itu. Awalnya sebelum ke petani peternak, saya itu di waktu usia masih remaja itu saya merantau antara tahun 92 93 waktu itu tamat SMP, saya merantau ke Bali. Di sana 3 tahun jualan tahu. Saya jualan tahu. Nah, lepas 3 tahun di sana saya pulang di rumah. Lepas itu ya kerja sampingan lah, kerja sampingan. Selepas itu di rumah sekitar kurang lebih 3 sampai 5 tahun. Saya merantau lagi ke Malaysia waktu itu. Yaitu pengalaman saya yang sangat pahit di Malaysia. Nah, masalahnya pahit gimana ya, mungkin sampai sekarang itu masih melekat di ingatan. Mungkin di sana itu sangat pahit sekali saya di Malaysia. Saya selama kerja di Malaysia kurang lebih 3 tahun. 3 tahun, yang 2 tahun saya itu di dalam penjara lah, ibarat di dalam penjara. Makanya yang saya katakan terlalu pahit, itu kenangan yang paling pahit.
Terus yang setahun itu saya kerja di sana itu nggak dapat gaji, ditipu sama majikan juga iya, terus kena polisi iya. Jadi intinya itu pengalaman yang sangat pahit. Jadi nggak dapat hasil akhirnya. Selepas itu saya pulang dari Malaysia 2 bulan 3 bulan saya nikah. Selepas saya nikah, saya kembali lagi ke tani, ternak sapi juga iya, sampai sekarang lah, sampai sekarang dengan liku-liku yang sangat gimana ya, ya pahit juga iya, enggak ya iya gitu. Jadi menurut saya, intinya menurut saya itu sekarang memang bagi saya petani sapi. Hello guys, ready stock ya. Kaos dengan desain menarik dan keren. Harga untuk lengan pendek 100.000, untuk lengan panjang 110.000. Merchandise ini bisa kalian dapatkan ataupun dipesan di Shopee juga. Apabila ingin bertanya seputar kaos ini, silakan bisa hubungi nomor kami di 082 337 604 161. Limited edition. Buruan guys, di order sebelum kehabisan. Sapi itu kayaknya lebih cocok bagi saya. Saya pun sekarang menekuni ke sapi sama ke dagangnya. Jadi intinya saya itu dagang sapi juga iya, penggemukan juga iya. Lepas itu saya juga penggemar sapi-sapi kontes mas. Saya sering ikut di event-event, di kontes-kontes tingkat nasional apa tingkat kabupaten, itu saya sering mengikuti lah. Selepas itu damar wulan saya jual mas. Waktu itu saya jual, entah ada kebutuhan apa ada kebutuhan akhirnya saya jual. Lepas itu laku akhirnya mas. Cuman saya tawarin ke grup WA itu, akhirnya disamperin sama bos, akhirnya dibeli. Ya bagi saya ya dengan harga yang waktu itu cukup bagus lah, dengan apa ya, dengan prestasi yang damar wulan dicapainya, dengan prestasi damar wulan yang kayak gitu, akhirnya dia sepadan dengan harganya lah mas. Di waktu itu memang harga itu memang cukup bagus dengan prestasi dengan juaranya itu, memang dia berkat menyandang itu dengan harga segitu. Lepas itu tapi waktu itu dititipin ke saya mas, sampai berapa bulan gitu mas. Nah itu dukanya damar wulan ada, sukanya ya itulah mas. Kalau kita pas event pasti dapat nomor. Terus dukanya itu kalau pas dia sakit, kita yang sakit juga mas. Ibarat kita badan kita fit, oke fit nggak apa-apa. Pas damar wulan sakit itu ikut sakit mas. Rasanya itu kayak meneteskan air mata gitu, kasihan. Masalahnya bukan saya beli, bukan saya apa mas ya, itu memang dari awal, dari induknya memang peranakan sendiri. Jadi saya itu liku-likunya sudah tahu. Jadi kayaknya gimana lah mas, kasihan gitu. Sedangkan lahirnya damar wulan pun kayak gitu juga di bulan Asyura. Jadi agak keramat juga menurut saya kayak gitu. Lepas itu sampai dibeli, lepas itu dibuat kontes waktu itu ke Gerabak. Akhirnya dapat nomor 2 juga di sana. Itu malah ketemu sama yang namanya sapi legendaris Bima Sakti. Memang sama Bima Sakti itu terpaut agak jauh mas, sekitar 2 tahun lah, kalau nggak salah 2 tahun antara 3 tahun. Masalahnya saya ingat mas, Bima Sakti itu waktu kontes di Sidoarjo itu rampas ekstrim, damar wulan masih P2. Nah itulah, jadi otomatis terpaut dengan usia segitu itu ya enggak mungkin mau nyalip, kayaknya enggak mungkin. Ya alhamdulillah lah, waktu itu di Gerabak damar wulan rampas akhirnya dapat nominasi 2, dapat nomor 2, juara 2 waktu itu. Selepas itu saya perpisahan sama damar wulan itu di Gerabak itu mas. Saya nggak sempet gimana mas ya, mau deket mau apa itu
rasanya hati nggak bisa dikatakan dengan kata-kata. Masalahnya Damar Wulan itu, yaitu tadi yang saya ceritakan dari awal. Saya nggak mau deket sama Damar Wulan, bukannya nggak sayang, Mas. Enggak. Cuman kayaknya gimana gitu, Mas. Kalau saya sekarang ikut Damar Wulan itu kayaknya mengingat itu kayak mau nangis sebenarnya. Gitu. Intinya kayak gitu. Memang cita-cita saya itu waktu itu Damar Wulan semoga aja dibuat hewan kurban, intinya gitu. Kalau sekarang saya ingat Damar Wulan itu kayak mau nangis, Mas. Masalahnya terlalu berat bagi saya gitu. Ya alhamdulillah lah sampai sekarang berkat Damar Wulan nama saya kenal sama teman-teman, sama beliau-beliau yang mungkin yang membimbing saya waktu itu, kayak Pak Ketum, Pak Ayi, dan teman-teman yang di APPSI, beliau-beliau yang sampai sekarang itu masih menganggap saya sebagai saudara, sebagai teman, khususnya yang di APPSI. Ya itu akhirnya masih hasil akhir si Damar Wulan itu waktu itu dibeli. Lepas itu saya belikan mobil lah, saya belikan mobil. Sampai sekarang mobilnya juga ada gitu. Saya berkat Damar Wulan akhirnya tahu dari teman-teman, dari beliau-beliau yang sampai sekarang yang saya kenal itu yang di APPSI lah, yang di APPSI itu sampai sekarang berkat Damar Wulan saya diangkat sebagai Dewan Juri APPSI tingkat nasional, mulai di Karawang, di Gerabak, terus kemarin di JSB, di Ajung itu di Jember. Itu ya mungkin berkat pengalaman saya merawat Damar Wulan dan sapi yang lain-lainnya itu, saya mungkin akhirnya diangkat jadi Dewan Juri. Jadi Dewan Juri APPSI, alhamdulillah lah. Jadi APPSI mungkin memberi kepercayaan kepada saya, memberi amanah kepada saya. Jadi saya nggak sia-siakan gitu loh, Mas. Saya kadang ada kan jualan tebon, jadi saya beli. Nah di sebelah kandang saya itu akan ada kebun rumput odot itu, Mas. Otomatis saya kalau nggak sempat ngambil tebon, otomatis saya ngambil rumput di sebelah. Ya alhamdulillah lah, agak mending, nggak terlalu berat akhirnya. Jadi kalau ada waktu sedikit saya ngarit odot, saya langsung kasihkan ke sapinya gitu. Jadi agak ringan kalau punya rumput sendiri, punya pekarangan dekat gitu. Kalau masalah comboran saya itu cuman pakai ampas, nggak pakai apa-apa lagi. Cuman kalau ada air kedelai, sedangkan di sini itu ampas itu mahal, Mas. Sekarang satu timba itu 17.500 sampai 20.000 itu satu timba. Makanya di sini itu yang saya prediksi, Mas, ya, dari sana dari sini itu wilayah Jember Selatan memang yang paling mahal masalah pakan untuk khusus ternak, ampas itu, Mas. Jadi saya ampas itu ada langganan itu sekitar ada 7 orang. Jadi dari teman-teman itu kadang ada yang nempel lah, Mas, ibaratnya itu nempel itu gimana ya, minta beli ke saya lah, beli. Jadi makanya saya beli ke pengepul tahu itu 17,5. Akhirnya saya per timba itu saya hasil 2.500 untuk biaya ongkos bensin, Mas. Ya itu aja sebenarnya, Mas. Khususnya buat anak muda ya, ya biasanya kan sering nongkrong di warung apa di mana, apa yang kurang baik lah, yang kurang mendukung di dalam bidang membantu orang tua. Tolong nanti anak muda ya kerja yang keras, jangan sampai masa depanmu terbuang dengan sia-sia karena masa mudamu engkau buang dengan sia-sia masa depanmu. Jadi anak muda, jangan pernah kau membuang masa depanmu di usia muda. Nanti susah kamu kalau di usia tua. Itu pesan buat saya, Mas.
Ya, untuk para penghobi dan peminat, di kandang saya itu sebenarnya ada 2 ekor ya, untuk pengganti atau penerus damar ulang. Tapi kalau dari penghobi dan peminat mau, ya nggak apa-apa, nanti saya jual, nggak apa-apa. Kalau penghobi itu sebenarnya sapinya untuk penerusnya damar ulang sebenarnya. Nanti kalau yang penghobi itu kalau mau mengadopsi nanti saya cantumkan di kolom deskripsi, nanti bisa telepon ke saya, bisa WA ke saya langsung. Insya Allah sapi yang dari saya insya Allah bagus Mas, insya Allah prospek kedepannya bisa mengikuti jejaknya damar ulang.